Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dita Mulyana Habani, SPDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan media digital, non-digital, dan juga SPD yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan saya Fadia dan rekan saya Sumranda. Di sini kami mengambil materi mengenal usul-usul cerita dan mengidentifikasi cerita rakyat. Kami mengangkat cerita rakyat dengan mengintegrasikan budaya Mandar, yaitu cerita rakyat Samba Pariyang. Adapun materi ini kami khususkan untuk kelas 4 fase B. Untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya mengenai media digital. Baik, media digital yang kami pakai adalah video animasi atau video play. Pernah bayangin kalau cerita rakyat bisa hidup di depan mata kamu? Inilah Kampung Cerita Nusantara, tempat di mana belajar bahasa Indonesia jadi petualangan seru. Dimulai dari sebuah cerita rakyat lokal. Siswa mengenal tokoh, latar, dan alur cerita. Mereka menyusun cerita seperti puzzle. Lalu, mereka menceritakan kembali dengan versi mereka sendiri. Bahkan belajar sambil bermain ular tangga literasi. Setiap langkah adalah tantangan bahasa. Dan setiap cerita punya makna yang mereka temukan sendiri. Contohnya, legenda Sulawesi Barat, Samba Pariyang. Seorang gadis baik hati dihancurkan oleh fitnah. Namanya Samba Pariyang, gadis cantik dari pesisir Sulawesi Barat. Setiap hari ia bekerja keras merawat ibunya yang tua. Banyak lelaki datang melamar, tapi ia menolak demi ibunya. Namun satu pria sombong tak terima, lalu menyebar fitnah. Warga mulai menjauhi Samba Pariyang. Ibunya jatuh sakit, hidup mereka semakin berat. Di ladang, Samba Pariyang menangis dan berdoa. Lalu dari air matanya tumbuh tanaman ajaib. Itulah Pariyang. Pahit rasanya, tapi penuh manfaat. Warga sadar mereka telah percaya pada kebohongan. Sejak itu, rasa pahit Pariyang dipercaya menyimpan kisah Samba Pariyang. Jangan pernah percaya fitnah. Sekarang giliran kamu, coba identifikasi unsur cerita Samba Pariyang. Siapa tokohnya, bagaimana alurnya, di mana latarnya. Tulis jawabanmu dengan rapi ya. Nah, itulah tadi media digital yang kelompok kalian pilih, di mana pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD, siswa ini diharapkan mampu memahami dan menceritakan kembali cerita rakyat, dan ini merupakan bentuk pelestarian dari budaya. Namun pembelajarannya hanya menggunakan buku akan membuat siswa bosan dan kurang tertarik dengan pembelajaran. Oleh karena itu, di sini kami menggunakan media pembelajaran berupa video play atau video animasi. Ini sangat efektif untuk digunakan pada saat pembelajaran karena menarik siswa untuk bisa lebih aktif lagi dan melakukan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat. Siswa dapat memahami isi cerita rakyat, dan siswa dapat menceritakan kembali cerita rakyat dengan bahasa mereka sendiri. Jadi deskripsi produk kami ini, di mana video play ini dibuat dari gambar animasi, teks, dan juga narasi. Dan video play ini sangat efektif digunakan dalam suatu pembelajaran. Adapun cara penggunaannya yaitu kita menampilkan video play ini di depan kelas dan disaksikan oleh semua siswa. Lalu kita menyuruh siswa untuk menyimak video dari awal sampai akhir. Kemudian kita meminta siswa untuk mengidentifikasi tokoh, alur, dan latar kata yang digunakan dalam cerita rakyat ini.
Selanjutnya, kita meminta siswa untuk menjelaskan atau menceritakan kembali cerita rakyat dengan bahasa mereka sendiri. Adapun kelebihannya ini menggunakan animasi-animasi yang menarik, dan ini dapat membuat siswa merasa tertarik untuk melakukan atau mengikuti proses pembelajaran. Dan juga video play ini merupakan media yang efektif untuk menumbuhkan rasa aktif siswa pada saat proses pembelajaran. Tetapi adapun kekurangannya itu seperti yang kita katakan tadi, ini adalah media digital. Jadi dalam penggunaannya kita harus memastikan kondisi jaringan dan juga kondisi listrik dan juga elektronik. Dan itulah tadi presentasi dari media digital kami. Saya akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi tadi presentasi media digital yang kami buat. Selanjutnya kami akan mempresentasikan media non digital. Nah, jadi media non digital yang kami buat itu bernama Kincir Angin Cerita. Jadi adapun latar belakang dari pembuatan media non digital kami yaitu dalam proses pembelajaran seringkali siswa merasa bosan ketika belajar hanya menggunakan buku dan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, kita membutuhkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan juga membangun semangat siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari media kami, yang pertama yaitu siswa mampu memahami isi cerita dari sebuah karya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur cerita seperti latar, tokoh, alur, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, siswa antusias dan juga semangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat dapat ditulang. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media non digital. Adapun nama dari media non digital kami yaitu Kincir Angin Cerita. Jadi adapun latar belakang dari pembuatan media kami yaitu dalam proses pembelajaran seringkali siswa merasa bosan jika hanya belajar menggunakan buku dan juga penjelasan dari guru. Oleh karena itu, kita membutuhkan media pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan juga membangun semangat dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari media kami yang pertama, siswa mampu memahami isi cerita dari sebuah karya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, latar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, siswa dapat antusias dan semangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat berani dalam menjawab pertanyaan dari media kami. Lalu yang kelima, siswa dapat belajar dengan kegiatan belajar sambil bermain. Lalu untuk deskripsi produk kami, adapun produk kami ini berupa media pembelajaran non digital dengan bentuk kincir putar yang dihiasi dengan warna dan gambar yang menarik agar dapat menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun di sini di bagian tengah ada petunjuk arah dan juga roda yang dapat diputar. Lalu pada bagian roda-roda ini terdapat kategori-kategori pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik nantinya. Lalu pada bagian amplop pink ini berisi cerita sambar karya yang akan dibaca oleh peserta didik nantinya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik nantinya. Baik, media juga ini dibuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti karton, kertas berwarna, lalu ada papan dasar dari styrofoam yang mudah dibuat dan juga mudah digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Rusaka. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media
yang telah kami buat. Nah, pertama-tama itu seperti yang telah teman saya sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya. Nah, guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua, siswa akan mengambil sebuah cerita Sambakalia dan lalu mendengarkannya. Kemudian siswa akan memutarkan kincir angin ini. Nah, di mana arah petunjuk ini akan berhenti. Misal, saya putar. Ya. Misalnya, ulangi. Diulangi kan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media yang telah kami buat. Seperti yang dijelaskan pada rekan saya tadi bahwa tujuan pembelajarannya. Nah, di sini setelah guru menjelaskan tujuan pembelajarannya, kemudian guru akan mengambil amplop berisi cerita Sambakalia. Lalu akan menjelaskan kepada siswa, lalu siswa akan mendengarkannya. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Setelah itu siswa akan memutarkan kincir angin ini. Contohnya seperti ini. Nah, arah jarumnya menunjukkan unsur cerita yaitu amanat. Nah, di sini siswa bisa mengambil kartu pertanyaan berisi amanat. Nah, isi dari kartu pertanyaan ini berupa, nah, jelaskan amanat cerita yang kamu pahami. Lalu siswa akan menjawab dari kartu pertanyaan dari soal ini. Nah, setelah itu guru akan memberikan apresiasi serta pembahasan bersama mengenai lanjutan media yang telah kami buat. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Kasih dulu. Langsung nih. Tidak harus sih itu. Ikan ini apa ini? Tidak ya ini. Oh, iya. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan pada media kami. Nah, seperti yang kita lihat bahwa media ini tampilannya itu menarik karena pemilihan warnanya itu sangat terang. Seperti yang kita lihat itu warna kuning. Dan di sini benar-benar banyak memberikan elemen-elemen lucu sehingga para siswa akan tertarik dan semangat akan Cepat guys, 13 menit nih. Ya. Ya, ada kekurangannya. Ya. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan pada media kami yaitu terlihat pada media kami memilih warna yang terang agar terlihat lebih menarik kepada siswa. Nah, di sini juga terdapat elemen-elemen lucu sehingga menarik perhatian siswa agar lebih semangat dalam proses pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya media ini berbahan kertas sehingga akan mudah cepat rusak ataupun terlipat. Sehingga jika digunakan oleh banyak siswa akan memakan waktu yang cukup lebih lama. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, itulah tadi penjelasan media. Nanti kita akan buat. Selanjutnya kami akan melakukan ice breathing. Ice breathing ini berjudul Ayo Mengenal Unsur Cerita. Baik, di sini saya akan contohkan.
Satu, dua, tiga. Ayo kawan mari belajar unsur-unsur cerita. Ada tokoh, ada latar dan juga alurnya. Ada pesan dalam cerita disebut amanah. Kalau kita membacanya kita tambah hebat. Tutik taktik tutik taktik tutik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai media digital yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan mempresentasikan activity yang kami buat dengan berjudul Ayo Belajar Unsur Cerita. 1, 2, 3. Ayo kawan masih Ayo kawan. Dulu. Perkenalkan dulu toh. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai media dan digital yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan mempresentasikan activity yang telah kami buat yang berjudul Ayo Belajar Unsur Cerita. 1, 2, 3. Ayo kawan mari belajar unsur-unsur cerita. Ada tokoh, ada latar dan juga alurnya.